Amerika dan Eropa makin benci Indonesia, Jokowi sukses balikan keadaan. Suatu saat yang namanya energi fosil, penggunaan mineral fosil itu pada suatu titik akan di stop. Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu perencanaannya, grand design-nya itu harus mulai disiapkan. EV baterai yang pertama. Yang kedua untuk pembangunan petrokimia, petrochemical. Kemudian yang ketiga untuk pembangunan industri aluminium. Yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh dunia global sekarang ini semuanya menuju kepada yang namanya renewable energy, energi baru yang terbarukan. Semua negara juga mulai merencanakan untuk menuju ke energi hijau semuanya. Baik itu menggunakan energi matahari, hydropower, kemudian geothermal, panas bumi, kemudian juga arus bawah laut, panas permukaan laut, angin. Semua negara ingin, dan kita, negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk itu. Setelah kita hitung-hitung, energi baru dan terbarukan yang kita miliki itu ada kurang lebih hitungan terakhir, tapi saya kira itu belum final. 418.000 megawatt yang kita miliki. Kebutuhan akan energi hijau semakin meningkat di dunia. Seiring dengan berkurangnya cadangan energi fosil dunia berlandaskan hal inilah Presiden Joko Widodo membuat sebuah gebrakan atau terobosan baru untuk mendirikan industri hijau di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di era modern ini banyak sekali negara-negara yang mulai sadar akan pentingnya penggunaan energi hijau untuk menunjang semua keperluan manusia, mulai dari bahan bakar produksi dan juga yang lainnya. Karena itulah Indonesia ingin hadir menjadi salah satu produsen energi hijau. Presiden Joko Widodo berharap produk yang dihasilkan Indonesia berasal dari energi hijau sehingga bisa diterima oleh seluruh dunia. Karena saat ini banyak negara yang mulai menuntut agar semua produk yang dihasilkan atau yang dijual kepada negaranya berasal dari energi hijau. Sebagai seorang insinyur, Jokowi menyampaikan KIPI memiliki luas 13.000 hektar. Kawasan KIPI dipersiapkan sebagai lokasi sejumlah industri, antara lain baterai, kimia, dan aluminium. Seluruh industri tersebut, kata Jokowi, diharapkan dapat didukung penggunaan energi hijau atau hydropower dari Sungai Kayan dan Sungai Mantrang di Kaltara. Menurut Presiden, KIPI akan menjadi kawasan industri hijau Green Industry Park terbesar di dunia. Ini adalah Green Industry Park yang terbesar di dunia dan inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini, ujar Jokowi dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden. Kalau ini terrealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini. Ini industri apapun yang berkaitan dengan green produk pasti akan menengok ke sini, ujar dia. Namun menurut Jokowi, ketika industri di atas tidak akan langsung serta-merta menggunakan energi hijau, ada masa transisi terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke energi hijau tapi ada transisinya. Tapi kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu energinya hijau, kemudian barang produknya yang dihasilkan juga produk hijau. Inilah yang akan menjadi kekuatan kawasan industrial Park Indonesia. Di Kaltara, kata Jokowi, saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan sehingga betul-betul tidak melesat dari schedule yang kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, saya tadi lihat di lapangan tadi nggak ada masalah, tutur dia. Dia mengatakan persoalan perizinan lahan sudah tuntas dilakukan. Namun hal tersebut tentunya harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar kedaulatan industri di dalam negeri terjaga. Sebagai informasi tambahan, ternyata Presiden Jokowi mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak untuk melawan gugatan Uni Eropa tersebut. Langkah Indonesia yang siap melawan Uni Eropa di WTO mendapat dukungan dari pelaku usaha industri baja nasional.
Hal ini menjadi sesuatu yang baik karena seluruh elemen di dalam negeri sepakat untuk melakukan hilirisasi industri. Maka dari itu hilirisasi industri akan dijalankan dengan kompak pada seluruh elemen. Ada beberapa protes yang diajukan oleh pemerintah Indonesia ke WTO mengenai kebijakan perdagangan Uni Eropa yang mengenakan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan atas baja dan impor asal Indonesia sebagai langkah awal. Pemerintah Indonesia telah mengajukan konsultasi kepada Badan Sengketa WTO, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan aksi Indonesia ini adalah salah satu tindakan pertahanan menghadapi Uni Eropa. Tren kita semakin maju, kemarin di Eropa kita memasukkan gugatan ke WTO. Jadi kita tidak hanya berdiam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Menurut saya jangan didiamkan, kita harus menentang, kita gugat balik Uni Eropa.